Tapi seharusnya mesin pakan ikan harus ada bearing ininya. Soalnya bearing ini fungsinya cuman untuk nahan sub screw, bukan untuk menahan dorongan dari yang dihasilkan kerja screw ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jumpa lagi ya di channel Bengkel Las Sido Dadi. Gimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kali ini di konten ini, di video ini saya kedatangan tamu, yaitu ini mesin pakan dengan penggerak 6D yang spesifikasinya kapasitasnya harusnya udah dapat dia per jamnya seharusnya 1 ton, tapi mesin ini dikeluhkan tidak dapat 1 ton dan tabungnya tidak sesuai dengan kapasitas dia ya. Nanti akan kita bahas masalahnya apa mesin ini sampai tidak mencapai kapasitasnya kawan. Yang jelas mesin ini ke bengkel kita akan kita rubah total, akan kita rehab supaya sesuai dengan kapasitasnya, karena mesin ini penggeraknya 6D. Ketika kapasitasnya tidak tercapai maka cost operasionalnya tidak sesuai, besar untuk BBM nya. Oke kawan-kawan, simak terus videonya ya. Ya kawan-kawan, konstruksi mesinnya joinan dari mesin penggerak ke tabung kemarin tidak menggunakan bak persneleng ya kawan-kawan, hanya menggunakan langsung dari poros as mesin diambil crank untuk menyalurkan putaran ke tabung ya kawan-kawan. Di sini saya pikir sangat tidak relevan. Karena apa? Beban mesin ini berat untuk press pakan ikannya, sementara itu tidak ada rasio perbandingan dari mesin ini, yaitu RPM nya 3000 ya kawan-kawan, 3000 RPM. Ini bagi saya terlalu cepat untuk RPM nya. Kita hanya butuh 300 RPM per menitnya untuk bisa kerja maksimal. Udah cukup dengan 300 RPM. Langkah pertama kita akan menambahkan bak persneleng bawaan mesin ini ke sini, supaya kita hanya menggunakan persneleng begitu satu aja. Oke kawan-kawan, ini tabungnya sangat kecil ya, untuk sekelas mesin penggerak 6D yang seharusnya dapat 1 ton per jam. Itu tabungnya menggunakan 8 inci. Ini sudah tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Oke kawan, kita eksekusi. Let's go. Ya, ini udah kita potong ya kan kawan, rangkanya. Dimana nanti di sini ada bak persneleng, dan untuk kedudukan tabungnya nanti kita akan sambung lagi ke rangka utamanya. Ini penyakitnya katanya sering hancur bearingnya. Bearing 2 ini sering hancur. Bearing ini sama bearing ini, bearing as screw ini sering jebol, makanya dibikin bus kayak gini
Masalahnya ini karena tidak menggunakan bearing tabung ya kan. Seharusnya di sini ada bearing, tapi tabungnya ini nggak ada. Jadi beban kerja screw yang nahan hanya bearing duduk 2 ini. Oke kawan-kawan, ini kerangkanya udah kita sambung ya. Dia nyambungnya 1 meteran. Karena ini kerangka lamanya tidak pakai bak persneleng, jadi pendek. Kita di rangkaian baru ini akan menggunakan bak persneleng, tujuannya untuk mencari RPM supaya mesin ini bekerja maksimal. Ini udah kita sambung. Hari ini kita mau lanjut pembuatan screw-nya. Kita menggunakan plat 12 mili ya kawan-kawan untuk tabung 10 inci ini. Ini lagi proses penarikan daun screw. Terus. Dari daun screw satu ke satunya 10 cm. Pas mam. Sebelum dilepas kita melakukan tagging dulu ya, di tag dulu ya kawan-kawan. Ini daun screw-nya ya, yang kita tarik tadi udah siap. Betulnya kalau nariknya ini nggak lama, nggak nyampe 1 jam pokoknya. Ada berapa daun ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun. Oke, setelah kayak gini udah di tag, kita akan melakukan last pull ya kawan-kawan. Tapi alangkah baiknya sebelum di last pull itu ke asnya, ke sapnya, kita las yang sambungan sebaliknya ini. Kita kan belum las tadinya. Nah, kita las dulu full semua sambungan ini, baru kita melakukan pengelasan full di seluruh shaftnya. Ini saya sarankan menggunakan kawat las LB ya, supaya lebih tahan, karena di sini satu biasanya bahannya mengandung garam tinggi. Jadi kalau kawat las lunak biasa kayaknya gampang tipis, terkena gesekan dan korosif ya kawan-kawan. Jadi saya sarankan di sini menggunakan kawat las LB52. Ya kawan-kawan, kita lihat perbedaannya ya, spesifikasi tabung lama bawaan mesin ini dengan tabung yang kita buat baru. Saya disclaimer dulu, saya di sini di video ini tidak ada memperbandingkan atau apapun itu. Saya cuman membuat video ini bertujuan agar kita sama-sama belajar. Oke kawan-kawan, kita lihat ya. Di sini nampak ini. Nah, di tengah ini nggak ada lubangan penangahan as. Surpresnya modelnya dimatikan sama as. Nah ini. Dilas dia surpresnya sama asnya. Harusnya kalau menurut saya di sini harus ada lubang untuk pusing as screw ya. Ini nggak ada, makanya dia screw bagian depan ini main, dia bisa main naik turun, soalnya nggak ada yang nahan. Ini pisau presnya. Oke, buka mam. Nih kita tengok di bagian belakang ini
nampak ya kawan-kawan, nggak ada bearing, seharusnya ini ada bearing. Soalnya kerja mesin pakan ikan ini screw itu bebannya menghasilkan dorongan ke bawah, ke belakang. Terus Kita tarik, Mas. Screw. Tabung ini penyakitnya cuman itu. Tabung ini penakut gulung. nggak ada bearing di sini. Jangkar. Ini kunci dari mesin pelet ya ini. Kalau di sini nggak ada bearing, bearing as yang belakang ini gampang pecah. Dua ini gampang pecah. Soalnya kerja screw itu menghasilkan daya dorong ke belakang. Oke. Ini saya nggak ada bermaksud apa-apa ya. Ini cuman saya review ini, bukan memperbandingkan. Tujuannya untuk kita belajar ya kawan-kawan. Nah, sementara di tabung yang baru ini kita menggunakan bearing. Ini di as screw yang posisinya nanti di sini. Ini dia. Ini kedudukan bearingnya. Ini kedudukan bearingnya. Jadi ketika screw bekerja, dia menghasilkan daya dorong ke belakang, itu enggak langsung bearing ini yang nahan. Yang nahan ya bearing ini. Dapat dorongan dari screw, dia ditahan ke sini, habis itu ditransfernya ke bodi. Jadi bearing as yang 2 buah di belakang ini nggak menerima beban dari kerja screw. Seharusnya kayak gitu kawan-kawan, semestinya. Ini kita buat seperti ini sekarang, nanti kita lihat hasilnya pas tes. Saya di video ini nggak ada maksud menjelekkan pekerjaan orang, enggak, tapi biar jadi bahan kita sama-sama belajar. Ini ya kawan-kawan, ini nanti tinggal ngelas. Ini dilas full di tabung sini. Tuh yang ini tabungnya kekecilan, soalnya mesinnya Fuso. Kita naikin di 10 inci. Oke kan kawan, nanti kita lihat hasilnya setelah dirubah sistem bearing kayak gini gimana, kerjanya makin maksimal atau gimana. Tapi seharusnya mesin pakan ikan harus ada bearing ininya. Soalnya bearing ini fungsinya cuman untuk nahan sub screw, bukan untuk menahan dorongan dari yang dihasilkan kerja screw ya kawan-kawan. Oke. Ya kawan-kawan, ini screwnya ya udah jadi. Kita mau set bearingnya, bearing as. Ini kan udah bubutan, nah, bearing asnya di sini nih. Bearing as atau bearing tabung di sini posisinya. Jadi kalian bisa sediakan plank seperti ini. Plank ini bukan untuk tahanan ya, karena ya membantu menahan bearing, tapi di subnya udah dibubut kayak gini, udah ada nok bearingnya juga. Jadi kalian harus sediakan plat ini. Plat ini fungsinya untuk mengurangi resiko bahan masuk ke dalam bearing ya kan kawan.
hanya nok aja. Nah, nanti platnya di posisi sini, dilas mati. Cara masangnya, dimasukkan bearingnya. Setelah masuk, ikutin ratanya bearing, baru dilas belakangnya ya. Nah, belakangnya sini yang dilas. Oke kawan-kawan, kita mau las ini ya. Nah, ini ya kawan-kawan, udah saya las. Jadi plat ini supaya tidak nyangkut di rumah bearing yang di dalam sana, kawan-kawan bisa buatkan ring tergantung kebutuhan ya. Ini tadi kebutuhannya 12 mili, jadi ring ini buat ganjal bearing di sini. Jadi plat ini nggak nyangkut di rumah bearing yang di dalam. Baru bearingnya dimasukkan. Ini dia. Kalian bisa jadikan plat ini sebagai ganjal dan setelan jarak pisau ya kawan-kawan. Oke. Ini nyetel bearingnya kayak gini ya kawan-kawan. Cetakannya kita pasang, habis itu kita masukkan asnya. Ini saya tarik nih ya, ini udah nggak ada sepiling. Diusahakan tidak ada sepiling di sini. As ini tarik mundur, maju, resepnya seperti ini. Dia nggak ada sepiling. Itu cara ngesetnya ya kawan-kawan untuk bearing tabungnya ini. Oke kawan-kawan, ini bak persneling udah terpasang ya kawan-kawan. Udah kita naikkan di sasis. Di sini ada masalah lagi kawan-kawan. Ternyata mesin ini tidak center pas di as sasis. Aduh, mesin ini nggak boleh kalau nggak center ya kawan-kawan. Ini harus center di as sasis. Kalau enggak nanti dia goyang. Ini mau kita lepasin dulu kedudukannya, habis itu kita center balik. Beginilah kalau rehab ini. Kita betulin ya kan, tidak apa-apa, yang penting maksimal. Ya kawan-kawan, ini udah siap ya. Susunannya seperti ini, susunan yang baru, persneling, bearing as dan tabung. Ini tinggal masih join di sini. Nah, nih ngeset bearing tabung ini harus kayak gini ya kan. Putarnya ringan, tapi nggak ada oblak untuk kesana kemarinya, kanan kirinya nggak oblak.
minyaknya. Kan nggak difermentasi mas. Iya. Kalau difermentasi lebih mantap lagi dia. Ini nggak fermentasi nih ya tadi. Karena kita kena kehabisan bahan kemarin. Kalau difermentasi dia lebih mantap lagi dia mas. Banyakan apa tadi? Air mungkin. Bisa jadi. Tapi yang jelas Pak, kalau cetakan besar memang hambatannya kurang. Atau mungkin lubangnya enggak jarang-jarangin pengaruh nggak mas? Ya pengaruh sih Pak. Dia kan harusnya ada hambatan, tapi yang tidak boleh berlebihan. Sebetulnya kalau kayak ini kan dia bahan tuh di dalam itu nggak langsung keluar, digiling terus di situ. Kena gesekan itu tadi panas dia. Dari pegangan tangan aja terasa beda ya. Beda keras ini Pak. Ya. Ya. Malah aku bilang ini terlalu plong, terlalu apa? Tak lawan dia ini enak keluaran. Ini apa mas? Ini aku tanya. Ini sama ini di tengah ini ada nggak? Gimana? Ini sama ini yang di tengahnya ada nggak lubangnya? 4 mili. Masalah. Jadi kalau agak dikecilkan mungkin mau ya itu masalah tadi kan. Tapi Antara jarangin Cara ya. yang tengah gitu. Ya masak dia udah panas. Ya kalau udah nggak ada tekanan bahan masuk lagi, lambat dia keluarnya Pak. Sebetulnya bahan terakhir dimasukkan tuh masih ada sisa. Karena stabil dibongkar rem. Berarti gearbox 1:20, 1:10 berani. Ya. Itu udah nggak apa-apa ya mas ya. Gearbox itu. Pokoknya tes beban Pak. Hah? Tes beban dan